belajar adalah kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, Ibu absen dulu ya. Hari ini apa aja sih yang tidak masuk? Tidak dapat semua. Wah, hebat. Nah, ya, Ibu absen dulu. Sofia, Hadir. Kamila, Hadir. Febriana, Fitri, Hadir. Naila, Hadir. Safira, Hadir. Aulia, Hadir. Oka, Hadir. Ani, Hadir. Aina, Hadir. Tia, Hadir. Syabila, Hadir. Nada, semuanya. Sebelum kita belajar, agar rasa cinta nasionalismenya semakin tinggi, ya, kita harus kita sama saudara kita ya. Kita akan bersama-sama menyanyikan sebuah lagu nasional yang tidak perlu berdiri, duduk ya. Apa? Itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahir bangsa Indonesia, hari merdeka tetap merdeka, selama yang mendirikan negara. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia, kita tetap setia mempertahankan negara kita. Hari pagi hari ini. Pernah berjodoh. Pernah Apa ya? apa itu? Hewan. Hewan. Ada yang tahu nggak berapa hewan di sana? Banyak. Berapa? Ada berapa? Ada 4. Banyak Bu. Banyak. Berapa? 5. Kurang 7. 7. 7. 9. Oke, baik. Coba kita lihat satu-satu ya. Oke. Ini apa? Badan. 1, tapi hitung ya. Ini apa? Wah, ini hitung. Ini apa? Ini masih besar kebadannya ya. Ini apa? Berapa? Berapa sudah? 3. Berapa 3? 3. Ini apa? Jadi berapa? 5. Ini berapa? Ada yang ketemu lain nggak? Jadi berapa? 7. Itu nanti. Berapa? 8. Terus yang ini? Ini apa? Mau kira berapa? Buaya. Ada yang tahu nggak buaya satu di mana? Sini. Oke ini ya. Ada berapa? Ada nggak yang tahu lagi? Oke ini ya. Bagus analisisnya nih. Terus ada lagi nggak? Ekor sudah ada. Ada lagi. Yang mana? Tadi 10 ya? Apa lagi? Ada yang lain? Ada yang menemukan ulat nggak? Ada yang menemukan ulat nggak? Ini kaki benar. Jadi ada berapa? 12. Ada yang lain nggak kira-kira? Oke, jadi apa namanya sudah bisa menemukan berapa banyak hewan, berapa banyak apa namanya yang disediakan oleh dapat ini. Nah, dengan hikmah materi kita kali ini, ya kita akan mempelajari tentang ekosistem. Ada yang pernah dengar nggak ya apa ekosistem? Pernah nggak? Ayo angkat tangan. Apa itu ekosistem? Pernah dengar nggak? Di hewan ini, kenapa ibu sajikan ini? Hewan ini adalah salah satu penghuni ekosistem. Ya, nanti ada bagiannya namanya itu kalau satu buah hewan, satu ekor hewan itu namanya individu. Kalau dia 2 hewannya atau lebih dan sama jenisnya namanya populasi. Gitu ya. Jadi kalau masing-masing hewan-hewan ini tinggal di suatu wilayah namanya itu yang namanya dan saling berhubungan tinggal di satu wilayah itu tinggalnya di mana? Kan di hutan itu selain ada hewan ada apa dia? Ada tanah. Semua saling ketergantungan, saling berhubungan, itulah yang namanya ekosistem. Paham ya? Nah, sebelum kita mulai lanjut ke materi, sekarang ini, oke? Nah, ini yang tadi disebut ekosistem ya. Ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungan. Sebelum kita lanjut, yang tadi kita kasih gambar hewan itu adalah makhluk hidup. Apa aja makhluk hidup coba? Makhluk hidup itu apa saja? Tuhan. Nah, jadi pembentuk ekosistem itu adalah ada 2 ya komponennya, yang hidup dan tidak hidup.
Tidak banyak batu, benar. Apa lagi? Dinding. Dinding. Kayu. Apa? Kayu. Kayu, benar. Nah, bentar ya. Ibu akan menunjukkan kalian sebuah video. Besi, benar, ya. Sebuah video. Ini kalian tonton ya. Simak. Apa yang kamu lihat di sana? Kamu mungkin akan melihat barisan pepohonan yang lebat, pohon yang tumbuh merambat, rumput atau semak belukar. Ada juga hewan yang berjalan di darat dan di darat seperti burung, serangga, dan masih banyak yang lainnya. Selain itu, di hutan juga pasti ada tanah, udara, air, dan cahaya matahari. Semua itu adalah bagian dari ekosistem hutan. Apa sih ekosistem itu? Ekosistem adalah kumpulan makhluk hidup atau biotik dan benda-benda tak hidup atau abiotik yang saling berinteraksi dan bergantung satu sama lain. Komponen biotik adalah manusia, hewan, tumbuhan, dan berbagai mikroorganisme yang tidak terlihat. Sedangkan komponen abiotik adalah cahaya matahari, air, udara, bebatuan, dan tanah. Komponen biotik tersusun dari individu, populasi, dan komunitas. Individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya seekor ikan. Populasi adalah kumpulan individu yang sejenis, misalnya populasi ikan. Komunitas adalah kumpulan populasi yang hidup di suatu tempat, misalnya dalam suatu kolam terdapat populasi ikan, populasi teratai, dan populasi ganggang. Dua jenis makhluk hidup di dalam ekosistem dapat saling berinteraksi satu sama lain. Kompetisi adalah persaingan dua makhluk hidup. Contohnya persaingan singa dan hiena untuk memperebutkan makanan. Predasi adalah interaksi di mana salah satu makhluk hidup memakan makhluk hidup yang lainnya. Contohnya singa yang memakan zebra. Simbiosis mutualisme adalah interaksi yang saling menguntungkan. Contohnya interaksi bunga dan lebah. Bunga untung karena dibantu menyerbukannya, sedangkan lebah untung karena mendapatkan madu dari bunga. Simbiosis parasitisme adalah interaksi yang merugikan salah satu pihak, sedangkan yang lainnya diuntungkan. Contohnya interaksi benalu dan pohon mangga. Benalu untung karena mendapatkan makanan dari pohon, sebaliknya pohon mangga rugi karena makanan diambil benalu. Simbiosis komensalisme adalah interaksi yang menguntungkan satu pihak, sedangkan pihak lain tidak diuntungkan ataupun dirugikan. Contohnya interaksi anggrek dan pohon. Anggrek untung karena mendapatkan posisi baik dengan menumpang ilmu di keindahan, sedangkan pohon tidak rugi akan beruntung. Interaksi makan dan dimakan antar makhluk hidup akan membentuk rantai makanan. Kakak kasih contoh satu rantai makanan berikut ya. Rumput adalah produsen karena dapat membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis. Rumput dimakan oleh belalang. Belalang adalah konsumen satu atau primer. Belalang dimakan oleh katak. Katak adalah konsumen dua atau sekunder. Katak dimakan oleh ular. Ular adalah konsumen tiga atau tersier. Ular dimakan oleh elang. Elang adalah konsumen puncak karena tidak dimakan lagi oleh hewan lain. Terakhir, sisa tumbuhan dan hewan yang mati akan diuraikan oleh pengurai atau dekomposer seperti bakteri, cacing, atau jamur. Konsumen pada rantai makanan adalah hewan herbivora, karnivora, atau omnivora. Herbivora suka makan tumbuhan, contohnya belalang dan kuda. Karnivora suka makan daging, contohnya katak dan elang. Sedangkan omnivora suka makan tumbuhan sekaligus daging, contohnya ayam dan monyet. Ekosistem bukan hanya hutan loh, ekosistem banyak sekali jenisnya. Ekosistem alami terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia. Contohnya hutan, sungai, dan laut. Ekosistem buatan sengaja dibuat oleh manusia. Contohnya kolam dan sawah. Ekosistem juga dikelompokkan menjadi ekosistem darat dan ekosistem air. Ekosistem darat ada banyak contohnya. 1. Ekosistem hutan hujan tropis yang memiliki curah hujan tinggi dan lembab. Jenis hewan dan tumbuhan di hutan ini sangat beragam. 2. Ekosistem sabana, yaitu rumput yang diselingi dengan pohon palem. 3. Ekosistem ladang rumput, yaitu area rumput yang luas dan diselilingi dengan semak. 4. Ekosistem gurun atau padang pasir yang kering dan panas. 5. Ekosistem taiga yang biasanya tersusun dari satu jenis tumbuhan seperti cemara atau pinus. 6. Ekosistem tundra yang dingin dan hanya bisa ditumbuhi oleh lumut. Ekosistem air juga banyak jenisnya. Ekosistem air tawar contohnya danau, kolam, dan sungai. Ekosistem air asin contohnya terumbu karang dan laut dalam. Ekosistem air payau adalah
peralihan antara air tawar dan air asin. Contohnya ekosistem muara sungai dan teluk pantai. Keseimbangan ekosistem harus selalu dijaga. Keseimbangan ekosistem dapat terganggu karena bencana alam atau aktivitas manusia seperti penebangan hutan, perburuan ilegal, dan pencemaran limbah. Nah, setelah kamu tahu tentang ekosistem, gimana ya biar jadi bijak? Ya, kamu bisa membantu dengan cara memelihara keseimbangan ekosistem. Mudah kok, kita bisa mulai dengan membuang sampah pada tempatnya, mendaur sampah atau menanam pohon. Kalau diminta memilih, kalian lebih suka jalan-jalan ke gunung atau ke pantai nih? Coba tulis di kolom komentar ya. Tapi ingat, kalau sedang jalan-jalan, jangan buang sampah sembarangan atau merusak tanaman di sana ya. Kalau mau latihan soal topik ekosistem, yuk kunjungi website kita. Baik. Nah, dia tadi kan enggak? Hewan apa saja yang kalian lihat di situ? Orangutan, burung, kuda, Iya, banyak sekali kan. Jadi yang membentuk ekosistem itu semua binatang. Bukan? Ya. Ada yang mau bertanya? Oke, mau ke kamar mandi? Ya, silakan. Kalau ada yang mau ke kamar mandi silakan, boleh. Tapi satu-satu ya. Tunggu temannya pergi dulu, terus kembali lagi baru gantian ya, karena meeting cuma satu. Terus sekarang, nah berdasarkan video tadi, kira-kira nih, tadi kan sudah ya, yang membentuk ekosistem itu adalah binatang hewan. Selain binatang, ada apa aja? Terus manusia. Jadi ekosistem itu dibentuk oleh kumpulan apa itu? Hewan dan tumbuhan. Manusia. Apalagi ada yang ingat nggak tadi? Ayo, makhluk hidup ada dua kan? Makhluk apa? Yang membentuk ekosistem itu ada dua kan? Makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Tadi ada yang ingat nggak namanya makhluk hidup itu yang mana? Apa namanya tadi? Biotik apa biotik? Biotik itu hidup apa enggak? Hidup. Kalau yang tidak hidup disebut apa? Biotik. Jadi ada A di depannya. Oke. Nah, jadi tujuan kita mempelajari ini, ya, tujuan kita mempelajari ekosistem ini yang pertama, ya. Pertama, kalian bisa mengidentifikasi komponen atau apa saja penyusul dari ekosistem itu sendiri. Terus yang kedua adalah kalian bisa menjelaskan hubungan antara manusia dengan alam, ya, bagaimana seharusnya tadi juga sempat disinggung di video ya. Terus yang selanjutnya itu nanti di hari pembelajaran kerja kelompok ya, kalian akan menyusun sebuah laporan observasi, ya. Jadi kalian nanti akan bekerja kelompok mengobservasi makhluk hidup yang ada, komponen ekosistem yang ada di sekolah, gitu ya. Nah, dari video tadi, nah sudah banyak tadi Ibu lihat menulis nih, yang mendata apa saja yang kita buka. Coba Ibu mau tanya. Ada yang mendata apa saja komponen dari ekosistem tadi? Ada berapa? Ekosistem ada? Dua. Yang dibentuk oleh makhluk hidup dan makhluk makhluk hidup. Terus yang, nah jadi yang tak hidup, kita mulai dari yang tak hidup dulu atau yang hidup dulu? Yang hidup dulu ya. Yang hidup dulu tadi apa aja contohnya? Tumbuhan hidup. Terus hewannya apa saja tadi? Coba nada. Tadi di video tadi hewannya apa tadi? Kepiting, orangutan, burung, kupu-kupu. Oke, terus apa lagi? Lagi. Ren, apa? Ular. Silakan kodok. Ada? Kodok. Ada nggak kodok? Ada. Bagus ingatannya ya. Nah, sekarang terus di setiap apa namanya ekosistemnya itu berbeda-beda kan, ya kan? Coba kalian tadi ingat nggak ekosistemnya itu? Nah, kali ini yang kalian lihat ini apa? Wilayah apa? Ekosistem itu berbeda-beda dia, ya. Ekosistem yang di pantai, ya, di setiap tempat itu berbeda ya. Di pantai dengan di daerah pegunungan itu berbeda makhluk hidup yang mendiaminya, ya. Sekarang kita lihat yang di pantai ada apa saja? Nah, pasti ada kalau ditinggal di hutan. Ada kan? Tapi kira-kira kalau di ekosistem pantai ada hewan apa? Ada ikan. Ya, ada. Kalau abiotiknya apa? Yang tadi hidupnya ada apa? Bola. Selama ini masuk hidup apa enggak? Nah, gimana? Biotik apa abiotik? Jelas ya. Nah, tadi ada ini enggak? Ada ekosistem apa aja tadi? Ekosistem darat. Di darat itu ada air. Ekosistem darat. Ada hutan. Nah, ada apa lagi juga nih? Dia masih ingat deh. Lupa. Nah, ini nih. Ekosistem di darat itu ada hutan hujan tropis. Nah,
kita ini wilayah Kalimantan ini termasuk adalah Hujan tropis. hutan hujan tropis ya. Kita ini persis di wilayah istiwa di mana curah hujan itu sangat tinggi. Makanya kita disebut hutan hujan tropis. Jadi binatang atau hewan dan tumbuhan yang ada di sini itu sangat beragam gitu ya. Nah, contohnya ini ada orang ini apa ini? Sekarang ada di sabana. Kalau menurut kalian setelah melihat gambar ini perbedaan antara hutan hujan tropis dan sabana, apa yang membedakan mereka? Bedanya. Coba. Bedanya hutannya. Hutannya bagaimana kalau hutan hujan tropis? Kering. Yang kering. Yang mana? Oke, sabana itu banyak apa pohonnya di sini? Enggak. Enggak ada pohonnya ya. Jadi apa aja yang ada kira-kira? Padang. Ada padang rumput. Padang rumput, pohonnya beberapa saja. Nah, otomatis ya sabana itu hanya ada di dataran yang sangat panas ya. Contohnya itu kalau di sini itu kalau di sini enggak ada ya. Enggak ada di sini ya. Sabana itu misalnya di Afrika. Ya. Nah, di sini karena iklimnya sangat kering, jadi apa namanya pepohonannya itu yang banyak itu adalah rumput ya. Nah, jadi hewan yang ada di sana juga akan mempengaruhi ya. Tempat tinggalnya akan mempengaruhi hewan yang hidup di sana. Ya, kalau banyak rumput otomatis yang hidup adalah Hewan. apa pemakan rumput? Ular. Tadi apa namanya jenis makanan itu ada berapa tadi? Ada yang kita Herbivora. ada herbivora, ada Herbivora. sapi, jadi sapinya banyak. Ya, pemakan hewan pemakan herbivora. Nah, nanti otomatis kalau hewan pemakan rumputnya banyak juga, hewan pemakan dagingnya juga banyak. Ya, contohnya yang ini. Ya. Oke, kita kembali ke ekosistem berikutnya. Nah ini satu lagi ada padang rumput. Sama juga kalau padang itu membedakannya adalah iklimnya sangat kering, tapi kalau padang rumput itu dia subur tapi semak. Oke. Nah sekarang kita lihat ini ekosistem gurun atau padang pasir. Oke, di sini juga yang hidup banyak. Apa ini? Kaktus. Terus, nah ada yang pernah dengar nggak namanya taiga itu? Enggak. Nah, Ada enggak? Ada, Bu. ayo. Taiga itu tersusun dari satu jenis tumbuhan. Jadi taiga itu adalah ekosistem yang hanya satu jenis tumbuhannya ada di situ. Kalau di hutan tropis kan banyak. Misalnya kalau wilayah Kalimantan ya, ada pohon apa? Kalau di hutan, bambu. Ada apa lagi? Durian. Garu. Kumpulannya banyak bukan hanya satu pohon. Nah, ada lagi selain garu apa? Karet. Karet. Ada pinang. Jadi ada di satu wilayah itu dihuni, bukan dihuni apa sih? Ditumbuhi berbagai jenis hewan atau apa? Tumbuhan. Jadi tumbuhannya misalnya tidak hanya satu jenis. Misalnya kalau pinang semua ada. Misalnya pisang itu namanya kebun pisang ya. Ya, tapi yang di hutan. Nah, kalau di hutan itu kan berbeda-beda. Kayak tadi contohnya apa? Garu, terus ulin, misalnya itu apa lagi? Taiga apa lagi? Ya, apa? Dan lain sebagainya ya. Nah, kalau taiga itu hanya satu jenis tumbuhannya. Nah, contohnya nih, misalnya pohon cemara, kalau cemara semua. Pohon pinus semua, gitu ya. Paham ya jadinya ya? Sekarang kita beralih ke oke, tundra. Ini baru pertama dengar nggak tundra? Tundra kalau kalian lihat yang di sini siapa ini? Tadi tundra ini adanya di mana? Kutub utara ataupun selatan. Jadi wilayah kutub. Jadi biasanya di situ tumbuhannya yang akan tumbuh itu adalah apa? Karena iklimnya sangat dingin. Jadi Pohon salju. itu kan pohon salju. Tidak ada. Jadi apa? Nah, ditumbuhi oleh lumut. Ya kan lumut kan kalau daerahnya dulu dingin lembab biasa dia kan tumbuh. Jadi tundra itu ya karena dia dingin jadi hanya bisa ditumbuhi oleh lumut. Oke, paham ya? Baik. Selanjutnya, nah kita beralih dari darat tadi ke air. Coba lihat. Air itu apa nih jenisnya? Ayo. Air asin. Air asin benar. Air tawar. Ya, benar. Coba lihat ya. Air asin itu kita buka air asin ya. Dia asin itu misalnya di laut angkat. Itu biasanya ada. Pepohonan. Nah, kalau di air asin biasanya ada itu apa namanya? Buaya. Ya, jadi ada apa namanya pohon ini? Bakau. Kalian pernah lihat nggak pohon ini? Bakau. Bakau. Menurut kalian pohon bakau ini penting nggak di situ? Penting. Apa pentingnya? Menjaga ekosistem. Iya, menjaga ekosistem dan menjaga dari hilangnya daratan oleh ombak dari laut. Jadi dia penahan namanya abrasi gitu ya. Jadi kalau pohon-pohon di pinggir laut atau di sungai itu sangat perlu sebenarnya gitu untuk menahan apa namanya ombak agar daratannya tidak habis. Yang kelihatan makanya. Oke, nah ini sistem air tawar dan air asin. Nah kalau sistem air tawarnya juga ada ya. Sistem kalau air tawar ada apa? Air tawar ada apa aja? Danau, benar. Nah di danau itu tuh terbentuklah suatu ekosistem yang namanya ekosistem danau. Apa saja yang penyusunnya? Ada ikan. Ikan juga akan berbeda. Ya ikannya juga akan berbeda. Ya contohnya apakah ikan salmon akan hidup di danau? Atau ikan tuna? Tidak. Otomatis yang akan hidup adalah ikan yang memang di darat. Ikan nila. Ikan laut. Terus selain ikan laut ada lumut. Ada apa lagi? Serata.
Oke. Ini mengenai ekosistem deh. Nah, kita paham kan tentang ekosistem? Nah, ekosistem adalah hubungan antara Makhluk hidup dan hidup Data hidup. satu lingkungan. Oke, dia pokoknya interaksi. Intinya itu interaksi antara makhluk hidup dengan tak hidup dengan lingkungannya, gitu ya. Baik, kita akan mengobservasi ya wilayah lingkungan kita. Kira-kira kita ini di sekolah ini bisa disebut ekosistem nggak? Bisa. Nah, karena ada apa? Ada. Jadi gitu ya. Nah, kita akan mengobservasi ya komponen ekosistem apa saja yang ada di lingkungan sekolah. Jadi nanti kalian akan bentuk kelompok, ya bekerja sama dengan kelompok. Nah, kelompoknya itu satu kelompok 3 ya, bagi 3 ya. Silahkan kalian menentukan sendiri atau juga tentukan sendiri. Oke, mulai dari yang sini aja ya, yang di sini maksudnya, biar tidak terduduknya ya. Oke, bertiga. Jadi nanti sisanya ada satu kelompok yang isinya 4 orang. Silahkan ibu kasih waktu 2 menit untuk kelompok. Dan usahakan duduk samaan dengan kelompoknya ya. Sudah belum? Oh, yang ini berempat, yang Hani 3, terus 3. Itu berapa Rosa? Rosa berapa? Rosa, Rena sama Safira. Oh, maaf. Berarti tapi sama Aulia. Aulia mana? Itu Rosa, Aulia, Rena. Aulia, Rosa mana? Oh ya. Ibu ada bapaknya tadi. Di Hani sama mana satu Ipa. Oke. Baik, duduk sama temennya ya. Mau pindah ke duduk. Mbak Putri, nanti aja. Karena kita akan melakukan observasi di luar kelas ya. Kita akan observasi di luar kelas. Tapi sebelum itu ya, sebelum kita observasi, pertanyaan apa saja ya yang akan kalian tanyakan nanti. Nah, kalian akan bentuk ya. Kalian buat sebelum keluar ya, nanti dikasih LKPD-nya. Jadi kalian menyusun dulu pertanyaannya ya, susun ini dulu ya. Yang apa ada yang ditemukan di situ nanti ibu bagikan LKPD-nya. Nih ya, tulis di sini, format laporannya di sini nanti ya. Tuh, ani obat tuh. Ya, sudah semua dapat kan? Sudah? Ada lebih ya? Oh, ada. Sudah? Oke. Sudah? Sekarang lihat dulu dari hal pertama apa saja yang akan kalian lakukan biar nanti di luar tidak bingung ya. Jadi paling atas itu adalah judulnya ya, temanya. Nah, terus apa saja alat-alat yang kalian butuhkan di situ? Ya, ini siapkan. Terus apa yang akan kalian lakukan? Yang kalian lakukan adalah amatilah yang di bagian C, coba dibaca di bagian C. Jadi amatilah komponen ekosistem yang ada di lingkungan sekolahan atau jilbabnya ini. Terus setelah menemukan, kalian catat dalam tabelnya di belakang sini ya. Misalnya nanti makhluk hidupnya misalnya nanti ketemu apa di situ? Rumput masuk mana? Abiotik atau abiotik? Nah, kalian nanti itu ya. Terus setelah itu nanti di sini ya, di sini ada tabel di sini nih. Makhluk hidup biotiknya apa saja yang ditemukan, ditulis ya. Kalau tabelnya kecil nanti tulis di bawah ya, di sini tempat kosong, di tempat misalnya di sini. Kalau di sini nggak cukup, tulis di sini. Misalnya abiotik apa saja jenis yang kalian temukan, abiotik apa saja. Terus selanjutnya interaksi antar komponen ya. Terus pemanfaatannya oleh manusia apa saja ya, pemanfaatannya. Misalnya kalau ayam dimanfaatkan untuk apa manusia? Jadi lauk. Iya benar. Apa namanya? Tai kotorannya jadikan pupuk. Gitu ya. Terus nanti dibuat kesimpulan berdasarkan hasil observasi. Kemudian per kelompok akan melakukan presentasi. Sudah siap? Sudah siap? Oke. Silakan susun pertanyaannya dulu dengan kelompok. Caranya adalah dengan menggunakan kata tanya ya. Misalnya kata tanya ada yang tahu nggak? Apa saja? Kalau pakai apa jadinya apa? Apa saja yang saya temukan di lingkungan sekolah apa saja. Terus apa lagi?
Bagaimana? Kalau buat pertanyaan bagaimana apa? Bagaimana interaksi antara misalnya hewan yang satu dengan yang lainnya. Terus apa lagi? Siapa saja yang memanfaatkan, ya. Nah, silakan ibu kasih waktu 5 menit. 5 menit cukup ya untuk menyusun pertanyaan. Ya, silakan bekerja sama dengan kelompoknya. Ditulis saja di lembaran yang di sini. Di sini. Ya, buat pertanyaannya dulu, ya. Pilih. Sudah. Ya. 5 menit dimulai dari sekarang. Pertanyaan buat gimana? Nanya yang besar. Gimana? Bion. Makhluk hidup yang nyawa. Ya. Ayo, apa? Sebagai. Buat susun dulu ininya. Pertanyaannya. Sebentar. Di sini nih. Kalau ditanya suaranya terus ya. Itu bukunya sama ada ini. Buku yang ini. Ya? Gimana? Yang paling suki pemerintah aktif. Jadi buat pertanyaan itu. Ini nanti dijawab. Oke, sudah. Tanya angkat tangan, suaranya bisa buat aku nanya. Nah. Biotik itu yang hidup, abiotik itu yang tidak hidup. Bentar. Susun dulu pertanyaannya dulu ya. Siapkan dulu lembar kerjanya baru kita akan keluar, oke? Baik, 2 menit lagi. 5 menit ya. Oke? Ayo sudah. Langsung mati, Bu. Ya benar, mengkudu. Ulang yang besar, Kila. Nah, ditulis. Hadap sini dong. Ini apa? Ayam. Sabar. Ajar malu sih. Ya. Siput. Ya kan. Siput. Ya. Burung. Nomor 1 dan nomor 2. Nomor 1 dan nomor 2 dulu ya. Ditren, Bu. Jangan lihat. Lo ke sana. Itu lo sebelah sana. Dicatat apa yang ditemukan. Mana grupnya? Kumpul satu grup makanya. Sama grupnya. Apa saja itu satu orang yang bertugas untuk mencatat. Ya. Ada sawit kah? Emang ada sawit? Itu namanya pinang, bukan sawit. Jangan itu. Awas, nanti keinjak cabenya, awas. Nah. Jangan, enggak boleh, nah. Ayo, cepet. Cepet. Baik, sudah ya, waktunya sudah habis. Jadi sekarang semua masuk kelas, kemudian duduk di bangku bersama grupnya masing-masing ya. Yuk. Kemudian sudah Sudah masuk semua.
kamu temukan? Tulis lagi di sana. Sebagai laporannya ya. Tulis lagi apa saja yang kamu temukan tadi di sana. Silakan tulis. Komponen biotik adalah penyusun makhluk hidup maksudnya. Ya, komponen. Ya, sudah ditulis enggak? Lanjut langsung nomor 4 ya, enggak usah nomor 3 ya. Oke. Nanti kesimpulannya ditulis di sana ya. Berdasarkan hasil observasi kami menemukan bahwa komponen abiotik terdiri dari misalnya ayam, sapi, apa dan komponen abiotik seperti ini. Nah, terus apa namanya? Menurutmu lingkungan di sekitar ini sudah terjaga dengan baik apa tidak? Nah, ditulis di sana itu jadi laporanmu. Oke? Ayo kerja kelompok, ada yang menulis bagian G, ada yang menulis bagian E. Silakan ada yang menulis bagian nomor 1, nomor 2. Silakan Ibu memberikan waktu untuk menyelesaikan itu. 5 menit cukup enggak? 2 menit cepat. 24 jam. Karena kalian akan mempresentasikannya. Ya. Pertama, jawab dulu yang bagian E. Sudah dijawab. Oh, ada yang sudah. Bagian E. Bagian E sudah ada yang jawab belum? Nah, coba sekarang nomor 1, apa saja komponen biotik yang kamu temukan? Tulis dulu. Berdasarkan kelompoknya. Oke, yang sudah dia tunggu ya. Yang belum silakan cepat. Berapa kelompok yang belum? Oke. Yang nomor 2, apa saja komponen abiotik yang kamu temukan? Sudah ditulis kelompok ini. Sudah. Oke, sudah tulis. Yang selanjutnya, bagaimana manusia memanfaatkan lingkungan? Menurutmu bagaimana memanfaatkannya? Misalnya tadi lihat tanaman cabai, manusia memanfaatkannya untuk apa? Sudah, itu ditulis. Ya, yang jelas kalau biotik kan hidup, berarti ya campur hewan sama tumbuhan. Terus, menurutmu nomor 5, menurutmu apakah lingkungan tersebut sudah terjaga dengan baik? Terjadi jawabanmu, alasanmu apa? Ya. Oke, terus yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, jadi kesimpulannya Ibu sudah taruhkan di situ. Berdasarkan hasil observasi, kami menemukan bahwa apa yang kamu temukan tadi, komponen biotiknya ada apa saja, biotiknya apa saja, gitu. Ya, terus manusia memanfaatkan tumbuhan untuk apa, manusia memanfaatkan hewan untuk apa, kemudian lingkungan menurut kami, lingkungan di sekolah ini, lingkungan ekosistem di sekolah ini sudah terjaga dengan baik apa tidak gitu. Itu aja. Jadi isi kesimpulannya itu saja. Nanti itu yang disampaikan. Paham ya? Oke. Baik, silakan selesaikan dulu. 5 menit ya. Bu, ya. Ada yang mau bertanya? Bilang. Bentar lagi. Ayo, setelah presentasi dulu ya. Baik. Sudah selesai ya? Sudah. Baik. Karena sudah selesai, sekarang bersiap untuk masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasilnya. Ya, satu kelompok diwakili 1 orang ya untuk menyampaikan hasil observasinya. Apa yang akan disampaikan adalah yang disampaikan itu pertama. Tinggal di sini aja, tinggal sampaikan hasil kesimpulanmu saja. Nah, misalnya tadi berdasarkan hasil observasi kami, ini contohkan ya. Berdasarkan salam dulu, pertama jangan lupa salam dulu. Terus kami dari kelompok berapa? Ini kelompok 1, 2, 3, 4 ya. 1, 2, 3, 4 ya. Jadi nanti misalnya, Ibu kasih contohnya, perhatikan biar bisa. Ya. Salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil observasi kami ya tentang apa tadi judulnya? Ekosistem di lingkungan sekolah. Nah, terus berdasarkan hasil observasi kami menemukan bahwa 1 komponen atau makhluk hidup yang ada sebutkan ya. Terus benda tak hidup yang kami temukan disebutkan. Terus langsung ke nomor 4 ya. Manusia memanfaatkan lingkungan itu seperti apa? Tadi kan itu sudah kasih contoh ya. Cabai misalnya, tanaman cabai dimanfaatkan manusia untuk sebutkan sedikit ya. Terus menurutmu, langsung nomor 5, menurutmu lingkungan
ekosistem di sekolah ini sudah terjaga atau enggak. Ya. Ini mau izin Bang Iksan. Iya, silakan. Ayo silakan. Silakan Hai, cepat. Hah? Berdasarkan hasil observasi kami menemukan bahwa abiotik ini enggak ini, makhluk abiotik ini. Ya? Ya. Terus manusia memanfaatkan hewan dan untuk kebutuhan. Ya, terus ini. Ya, menurut kami lingkungan sudah terjaga dengan terus yang 9 terima kasih. Ya. Baik. Apa rasa ragu? Enggak apa-apa. Dia mau ikut belajar. Caranya, siapa yang mau maju? Apa Bu? Siapa yang minta? Ya, ya. Rasa dia tinggal dibaca, tinggal dibaca. Naila. Enggak apa-apa, tinggal dibaca nanti kan Ibu bantu. Ya. Jadi, berdasarkan hasil observasi kami menemukan bahwa makhluk hidup ini loh. Jadi makhluk hidup adalah yang paling ini, makhluk tidak hidup ini. Ya, terus manfaatnya pemanfaatan untuk manusia, ayam, digunakan untuk sebagai nanti Ibu ganti. Oke? Sudah? Ayam digunakan untuk lauk sebagai iya. Baik, sudah siap? Sudah siap ya? Siap ya? Oh, ada kelompok yang siap? Siap dong. Nanti Ibu dampingi, Enggak apa-apa, berani maju. Sebentar, enggak sampai habis. Enggak sampai ini. Enggak apa-apa, enggak gini. Enggak mati kan kalau itu suruh baca. Enggak apa-apa. Ibu dampingin. Ya. Ya. Ya, bagian makanan, bagian lauk. Enggak, selamat siang. Berapa? Selamat siang. Iya. Aman. Oke. Apa yang ayo kita. Ini nih loh. Udah siap? Kalau
kudu, pohon jambu, pohon labu, pohon jeruk, rumput, dan benda mati yang benda mati yang kami temukan atau abiotik. Ada Abiotik. Yang abiotik. ada tanah, batu, Selain tanah, batu, ada pasir enggak tadi? ada pasir, Terus silakan. ada kursi, meja, sepatu, kayu, semen, dan menurut kami lingkungan ini sudah terjaga dengan baik. Karena Karena kenapa? Menurutmu lingkungan ini kenapa dia terjaga dengan baik? Apakah tanaman? karena tanaman di sini subur Oke, tanaman di sini subur. dan juga banyak. Oke, terima kasih. Silakan ditutup. Atau ada yang mau bertanya dulu? Ada bertanya dulu, ayo angkat tangan. Angkat tangan dulu. Mau menanyakan apa tentang Hani? Silakan, ada yang mau bertanya. Gimana Han? Kenapa tanamannya bisa subur? Kenapa tanamannya bisa subur? Karena cuacanya sangat baik. Cuacanya bagus. Kadang hujan, kadang Ya, tanahnya lembab. lumpur lembab bener ya. Nah, terus ada lagi? Oh nggak ada. Silakan ditutup sih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi Sekian dari wabarakatuh. kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih tepuk tangan dong buat Siva. Ya, terima kasih. Ya, itu deh. Kelompok selanjutnya siapa yang siap? Ayo. Rena. Ayo dia cepat. Satu ya. Ibu bantu, Ibu bantu. Ayo. Ayo, Ibu bantu. Ya. Yang lain tolong kerjasamanya sebentar ya. Silakan tolong temannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anggap aja mereka nggak ada, ya. Oke, ayo kami berdasarkan Hasil observasi kami menemukan benda-benda hidup yang kami temukan Ya. ini adalah biotik kan? Biotiknya? Ya, ini tadi semua dulu ya. ayam, cacing, burung. Yang lain diperhatikan dong temennya. Gue bilangnya jangan di depan. Tapi dia takut, dia malu, dia nggak ada. Jadi kan dia nggak ada. Iya dengar, tapi jangan ini. Nah, terus komponen biotiknya, abiotiknya. Diperhatikan temennya. Terus? Ya. Oke. Oke, sudah. Terus apa lagi? Langsung ke yang sini. Manusia, manusia. Untuk apa? Memenuhi kebutuhan hidup. Terus? Apa yang terakhir? Bagaimana menurutmu lingkungan alam di sini? Menurut kami, oke, terjaga dengan baik. Tidak ada pertanyaan enggak? Ada? Tidak ada. Kalau tidak ada, silakan diatur. Oke. Oh, ada yang mau bertanya. Nanti ya simpan ya untuk pertanyaan grup selanjutnya. Ya, silakan dulu balik. Oke. Tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Oke. Selanjutnya. Rena mana kelompok 3? Langsung ya, langsung ya. Langsung ya, biar ini. Biar kita Depan, yang Ayo. hujannya melekim. Sudah. Dia belum satu kelompok. Satu kelompok. Yuk, Rena di situ jangan langsung. Di situ aja.
ekosistem di sekolah ini menurut kalian itu sudah terjaga atau enggak? Oke. Baik. Sebelum ditutup ada pertanyaan, silakan angkat tangan. Oh, ada dari kelompok 2. Silakan. Kenapa tanahnya bisa subur? Kenapa tanahnya bisa subur? Ayo ada yang tahu. Bantu bisa lihat tuh. Iya, selain lembab apa yang menyebabkan tanah itu subur? Di sini. Hujan. Hujan ya. Panas. Matahari. Ayo bantu kelompoknya. Atau Rena mau jawab dulu. Karena banyak hujan yang baik. Banyak. Oh, Karena pakai tanah kambing. pupuk kambing. Iya, pupuk kambing. Pakai pupuk, ya pakai pupuk. Nah, ada yang tahu nggak selain itu? Pernah nggak kalian perhatikan tanah di sini itu dengan tanah yang di tempat lain? Ya, tanah ini karena dekat dengan jadi ketika banjir, aliran lumpurnya mengendap di sini, ya. Kan kita wilayah pinggir sungai kan, jadi lumpurnya itu endapannya lumayan tebal sehingga sangat bagus itu ya untuk tanaman. Baik, silakan masih bertanya. Oh, ada yang bertanya lagi. Semangat sekali nih. Semangat sekali kelompok 2 untuk bersama. Tangan dulu buat kelompok 2. Ya, silakan. Biasanya dilihat aja mas. Dari tempat sampah. Kan itu keluar. Kan itu keluar, itu keluar. Tadi, ya Ibu meluruskan ya. Tadi kan yang didapat tadi ketika observasi. Tadi kan Ibu suruh observasi komponen biotik ataupun abiotik apa saja yang ditemukan. Ya. Baik, silakan ditutup. Cukup ya kalau berdua ya. Oke, silakan ditutup. Sekian dari kami. Dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan buat kelompok 3. Mana? Ujian. Selanjutnya. Cepat dulu, cepat biar ini. Udara. Ada ya. Jarak aku nama. Iya, sini lewat sini. Ayo. Sebentar. Mana? Ini saudara. Ini kan langsung dipakai langsung. Oke, nah selamat siang. Selamat siang semua. Selamat siang. Saya dari Mangkok. Pak akan mempresentasikan hasil observasi kami. Observasi. Hasil observasi. Observasi. Oke. Terus kami menemukan Pohon jeruk, nipis. terus Benda yang tak hidup, batu, kayu, air, matahari, pasir. manusia menurut kami lingkungan sudah Menurut kami lingkungan sudah baik dan terjaga. dan terjaga. Nah, ada yang mau bertanya enggak? Nih apa? Ini silakan. Oh, ini dari tadi kelompok 2 deh. Manfaatnya manusia. Manfaatnya buat manusia. Kasih contoh manfaat dari komponen-komponen itu untuk manusia. Ya. Satu aja. Ya misalnya tadi ketemu apa? Pohon terong. Nah, manfaat manusia untuk apa? Makan. Untuk dibuat Sayuran. lalap. Ah, benar dibuat lalap. Jadi, sekali sekali. Ada kepalanya. Ada yang lain nggak bisa dari kelompok lain? Yana, yuk selanjutnya. Kenapa? Abiotiknya sedikit? Kenapa abiotiknya cuma sedikit? Nah, kenapa? Abiotiknya, oh banyak dia, cuma nggak disebut. Coba sebutin. Oh ini ada saya. Ayam itu masuk biotik apa biotik? Biotik. Jadi coret ya. Ini benda hidup. Nah, yang tidak hidup itu balik ini tulisannya. Batu, kayu, tanah, sebut angin. Ya. Apa tadi yang abiotik? Apa? Apa namanya yang biotik? Biotik. Oh biotik. Disebutin biotiknya. Cepat. Ayam, anjing, kucing, burung, ular, belalang, tupai. Oke. Oh, semangat sekali. Apa lagi? Fungsi kupu-kupu. Fungsi kupu-kupu buat
selesainya ya. Sudah, silakan ditutup. Ada lagi, ada lagi. Nah, silakan ditutup ya. Sekian dari kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum. Sekian dari kami, terima kasih. Oke, sudah. Baik, tepuk tangan buat kita semua. Itu ya. Oke. Nah, sekarang nanti di akhir pembelajaran semua hasil observasinya itu dikumpulkan ya. Oke. Nah, jadi sebelum kita ini tadi ada pertanyaan, bagaimana sih seharusnya manusia itu menjaga lingkungan? Masa iya, perhatian dulu ya. Oke, sekarang sambil ini ya. Mudah. Nah, Kita bisa mulai dari bersama. nah, ini tadi kalian bisa lihat ya dengan mendaur ulang sampah. Jadi apa yang akan terjadi jika salah satu komponen dari abiotik maupun biotik itu hilang? Misalnya tanahnya hilang, apa yang akan terjadi? Tidak bisa tumbuh-tumbuhan ya. Misalnya kalau tumbuhannya yang hilang, Tidak ada makanan, tidak ada makanan, selain itu tanah itu akan bagaimana? Saya tidak subur. Tanah kalau hujan bagaimana dia? Ada yang tanah gini. Kita kan bukan. Iya benar. Jadi komponen masing-masing komponen itu saling berhubungan ya. Jika salah satunya hilang maka akan terjadi namanya ketidakseimbangan alam. Contohnya kalau di hutan tanamannya di pohon-pohon sudah ditebang, apa yang akan terjadi? Banjiran. Ya, kalian tahu nggak info terbaru banjir bandang di mana? Sumatera. Sumatera itu Medan. Ya, itu di 3 bagian di Aceh, Sumatera Barat di Padang, terus sama Sumatera Utara di Medan. Itu banjir bandang besar. Kenapa bisa terjadi? Ya, karena kan itu bisa jadi juga di tempat kita juga akan seperti itu. Karena apa? Kalau pohon-pohon di hutan sudah habis ditebang, ketika hujan tidak ada yang menyerap atau menahan dari air itu, ya sehingga akan air akan langsung mengalir, sungainya meluap sehingga menjadi banjir, begitu ya. Nah, jadi ada berbagai macam cara untuk menjaga keseimbangan alam, ya. Contohnya dengan tidak membuang sampah sembarangan. Itu hal yang paling sederhana yang bisa kalian lakukan di sekolah. Buanglah sampah di tempatnya. Oke, sebelum Ibu tutup, ada yang ingin bertanya? Sudah? Jadi kita simpulkan lagi ya. Ekosistem itu ada apa? Ekosistem adalah hubungan atau interaksi antara makhluk hidup dan tak hidup dengan lingkungan. Nah, ada berapa komponen ekosistem? Ada dua apa saja? Komponennya manusia itu masuk mana? Iya, hidup dan tak hidup. Tak hidup disebut abiotik. Disebut apa? Abiotik, ya. Baik. Nah, nanti tolong kesimpulannya yang di dalam laporan itu dibuat dalam bentuk paragraf ya. Maksudnya dalam beberapa kalimat, baru di akhir pembelajaran, baru dikumpulkan, ya. Baik. Jadi ada yang bisa menyimpulkan nggak apa manfaat belajar yang tadi? Ayo, memahami ekosistem. Apa manfaat belajar dari ekosistem itu? Kita bisa menjaga keseimbangan alam. Oke, baik. Ya, menjaga lingkungan. Baik. Nah, iya benar. Ya, semua jawabannya benar. Baik. Itu saja yang kita pelajari hari ini ya. Nanti di rumah diperhatikan juga, adakah itu nanti apa ekosistemnya di sekitar rumah. Bentar ya, kita tutup dulu ya. Oke. Nanti misalnya kau perhatikan ada kubangan air nih atau ada danau kah di depan rumahnya, kalau kalian bisa perhatikan apa saja yang tumbuh di sekitar danau itu, gitu ya. Ikannya apa saja, gitu ya. Ya
lampunya, tasnya, biar barang-barang tidak ketinggalan. Setelah itu, tangan dilipat, siap berdoa. Oke, silakan. Sifat pimpin doa. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, silakan boleh pulang.